assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yulianti Sari. Nah, buat yang mau bikin roti tapi masih bingung karena nggak punya oven, nah kali ini aku mau bikin roti. Ini caranya mudah banget, nggak perlu pakai oven. Resep ini juga bisa loh dijadikan ide jualan, atau juga bisa dijadikan bekal si kecil untuk ke sekolah. Gak usah berlama-lama, langsung kita simak videonya. Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, share, and comment ya. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan 150 gram tepung terigu pro tinggi, 35 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan. Bahan kering tadi kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Setelah bahan keringnya sudah tercampur rata, ini kita masukkan 1 butir kuning telur dan juga 1/4 sendok teh vanili. Ini kita aduk lagi menggunakan spatula. Sambil adonannya kita aduk, kita tuangkan juga susu cair sebanyak 75-80 ml. Karena tiap tepung itu memiliki konsistensi yang berbeda-beda. Dalam video yang aku buat ini, aku menggunakan total susu cairnya sebanyak 75 ml. Kita aduk tercampur rata seperti ini. Setelah itu kita masukkan 23 gram margarin dan juga 1/4 sendok teh garam. Dan jangan lupa kita beri pasta pandan. Sebelum nantinya aku menguleni roti ini menggunakan mixer, aku terlebih dahulu mengaduknya menggunakan spatula seperti ini. Biar nantinya sistem kerja mixer yang kita pakai itu bisa awet dan juga tahan lama. Jadi aku sering menguleninya terlebih dahulu seperti ini dengan spatula. Baru lanjut aku mixer menggunakan speed rendah. Ini kita uleni sampai kalis elastis. Roti ini tuh beneran asli enak dan empuk banget ya. Asal kalian ikuti caranya step by stepnya sesuai dengan video yang aku bagikan. Nah, ini setelah adonannya sudah kalis elastis seperti ini, kita matikan mixernya. Dan untuk bisa mengetahui apakah adonan yang kita uleni tadi sudah benar-benar kalis elastis atau belum, caranya bisa dilihat seperti di video ya. Ini kita rentangkan atau kita tarik tipis adonannya seperti ini. Dan jika ditarik seperti ini tidak sobek, ini tandanya adonan yang kalian bikin ini sudah benar-benar kalis elastis. Setelah itu adonannya kita bulatkan seperti ini. Dan kita istirahatkan adonannya sampai mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonannya mengembang 2 kali lipat, ini aku mau buat isiannya terlebih dahulu. Kita siapkan 30 gram keju parut dan juga 1 sendok makan margarin. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika kalian isiannya tidak suka menggunakan keju, bisa kalian ganti menggunakan coklat atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kita buka plastik wrapnya terlebih dahulu. Setelah itu adonannya kita uleni sebentar saja ya. Ini fungsinya hanya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Setelah adonannya kita uleni, kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian. Karena kali ini aku menggunakan cetakan lumpur atau cetakan bikang, jadi setiap adonannya itu aku timbang seberat 20 gram. Setelah adonannya kita bagi, jangan lupa untuk dironding atau dibulatkan
Setelah dibulatkan sempurna seperti ini, kita ambil adonan yang pertama kali. Ini kita pipihkan terlebih dahulu. Pada saat memipihkannya, cukup bagian pinggir atau bagian luar adonan aja ya. Setelah itu kita isi menggunakan isian yang sudah kita buat tadi. Kita rekatkan seperti ini dan kita bulatkan kembali sampai benar-benar bulat sempurna. Setelah semua adonannya sudah terisi semua, setelah itu kita tutup adonannya, kita istirahatkan kembali sampai ngembang kurang lebih selama 15 menit. Aku tuh sering banget ya dapat curhatan dari orang sekitar. Kenapa sih kalau bikin roti-rotian seperti ini tuh selalu gagal dan gak bisa berserat cantik dan mengembang sempurna? Intinya itu yang perlu diperhatikan, selain ragi yang kita gunakan itu harus benar-benar aktif, dan yang kedua komposisi bahannya itu harus benar-benar pas. Dan yang terakhir, pada saat menguleninya itu kita harus benar-benar menguleninya sampai benar-benar kalis elastis. Setelah cetakannya sudah panas, ini kita oles menggunakan margarin, cukup tipis aja ya. Setelah itu kita taruh adonannya ke dalam cetakan dan kita pipihkan sedikit seperti ini. Lalu kita tutup sampai 5 menit. Setelah 5 menit ini adonannya kita balik. Dan jangan lupa juga kita harus perhatikan api yang kita gunakan ya. Nah, untuk membuat roti ini tuh harus menggunakan api kecil. Bagi yang nggak punya cetakan seperti ini nggak usah khawatir ya. Kalian juga bisa loh memanggang roti ini tuh menggunakan teflon, tapi tetap harus menggunakan api kecil saja ya. Nah, setelah adonannya ini kita balik semua seperti ini. Kita tutup kembali dan kita panggang hingga matang, kurang lebih selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit bisa kita lihat ya, ini rotinya itu sudah matang dan cantik seperti ini. Untuk resep lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, ini dia roti pandan isi keju margarinnya sudah siap untuk disajikan. Gimana hasilnya? Cantik kan? Ini rotinya itu beneran empuk dan berserat cantik sekali. Terima kasih sudah menonton video terbaru dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba.